teman-teman semua, DJ kita di sini. Dan ada DJ Kevin juga pastinya. Di acara yang pastinya tidak akan membuat 10 menit dari hari Minggu kalian sia-sia dengan belajar bahasa Korea sambil mendengarkan lagu-lagu kekiniannya K-pop di Kampus K-pop. Teman-teman di Indonesia, apa kabar nih kalian semua? Sudah pada masuk kerja belum? Udah masuk apa belum nih ya? Kan di Indonesia ini udah adaptasi kebiasaan baru nih. Udah diganti katanya namanya kan dari yang tadinya new normal nih. Bener-bener kayak, tapi maksudnya gimana tuh? Kayak menaati protokol-protokol kebersihan yang sudah ada aja, kayak pakai masker, Jadi gini physical katanya, distancing. jadi katanya gini, kalau kita nyebutnya new normal itu banyak orang yang berpikir tuh kalau misalnya salah ngerti gitu loh. Dengan mereka mikirnya oh kebiasaan yang udah ada kita bisa ngelakuin lagi gitu, makanya diganti namanya jadinya adaptasi kebiasaan baru gitu. Dengan menaati protokol-protokol kebersihan yang sudah ditetapkan kemarin itu. Betul. Dan kita semua berharap nih ya, semoga negara tercinta kita Indonesia dan teman-teman semua bisa tetap semangat dan tetap mematuhi yang namanya protokol-protokol yang ada semuanya supaya grafik di Indonesia cepat melanda ya. Bener banget. Yuk Kev, sekarang kita dengerin lagu untuk minggu ini. Para Reveal Love ada lagu dari idola kalian nih, yaitu Red Velvet Iron dan Segi dengan single terbaru mereka, Monster. Ini gue baru pertama nonton ini. Sebakat ya. Cantik banget. Gila, gue kalau cowok gue suka sama dia sih. Aduh, cantik banget. Cantik banget Farah. Irene and Segi. Oh, tembak gue. Tembak. Gue biarkan. Aduh, disuruh pilih siapa ya? Emang mereka mau sama lu? Disuruh pilih, ngakak. Wits, kayak laba-laba ya. Yes. Kevin semangat sekali hari ini guys. Irene. Powerful ya mereka. Gue loh. Padahal cuma berdua doang ya, bener-bener. I'm a little monster. Cantik banget. Emang cantik banget sih tapi. Chance banget. Girl crush banget sih. Soalnya gue aja punya crush gitu loh ke mereka. Tahan. Jin Jong Hae. Tuh lu kayak dihipnotis gitu. Jadi biar lo jatuh cinta sama mereka, itu arti lagunya. I'm a little monster. Aduh, di wink. Di wink. Bukan ke lo. Boleh nggak apa-apa. Ih, cantik banget sih. Segi tuh juga, yang pun girl crush banget, Segi parah. Segi lebih ini ya, karismanya itu ya. Karismatik sekali. Aduh, di wink lagi. Di wink lagi. Aduh. Cantik, karismatik. Irene, ya Aduh, ampun. parah deh ini mereka. Girl crush.
Ih, merinding Ini loh tuh gue. apa sih? Ini tuh kayak Merinding loh. Kayak puppet. oh right puppet. right. Ending very. Yes. Gak apa-apa kamu monster, gak apa-apa. Gak apa-apa. 1, 2, 5, 2, 7 난 어둠 속에 댄서 온몸 뚝뚝 꺾어 침대 가까이 갈게 무시무시 Oke, lirik pertama yang akan kita bahas adalah 난 어둠 속에 dancer omom tuk tuk koko 침대 가까이 갈게. Dancernya terlalu Inggris banget tadi ya ngomongnya ya. Nah, artinya adalah aku adalah penari dalam kegelapan. Aku akan menggerakkan atau mematahkan semua badanku dan pergi ke dekat tempat tidurmu. Nih, gak bikin merinding artinya nih ya. Agak merinding nih ya. Udah Film gitu judul horor. lagunya Monster pula Yo, kan ya. by the way nih ya, Git, lu tuh suka gak sih film-film horor gitu? No. Same. genre film horor itu yang gue hindari banget ya, bukan favorit gue banget. Tapi nih ya, karena gue anaknya kepo, gue memang suka nonton trailernya aja tuh ya kan, biar masih bisa ngomong sama orang-orang, sama teman-teman gitu kan ya. Nah, trailer yang bikin gue penasaran sampai gue sukses nonton filmnya itu tuh ada namanya Gonjiam. Itu Yes. film horornya Korea nih ya. Itu film yang kalau nggak salah rilisnya tahun 2018. Jadi ya 2 tahun yang lalu ya. Berarti 2 tahun yang lalu itu film terakhir, film horor yang gue terakhir nonton nih ya. Dan sekedar quick info aja, Gonjiam itu judul bahasa Inggrisnya Haunted Asylum nih ya. Dan rumah sakit ini beneran ada cuy di Korea kan. Jadi memang aslinya nih di rumah sakit jiwa yang sudah abandoned ini atau nggak dipakai lagi itu mitosnya dikabarkan berhantu gitu guys ya. Terus di film ini model filmnya itu atau pengambilan gambarnya itu seakan-akan kayak kita lagi nonton dokumentasinya orang sekumpulan anak muda yang datang ke rumah sakit itu gitu loh. Jadi tambah kerasa ketegangannya, kayak realnya tuh kerasa banget gitu nih ya. Untuk pencinta film horor ini sangat amat direkomendasikan sih ya, karena nggak abal-abal banget deh ini Betul. filmnya. Kerasa banget lah thrillnya, kayak alun ceritanya film horor Korea tuh juga nggak bikin bosan dan bikin orang penasaran gitu, masih nggak ketebak lah pokoknya Bener. jalan ceritanya tuh kayak gimana. Gue juga sebenarnya persis banget kayak Gita ya. Gue juga pribadi terakhir kali nonton itu filmnya Gonjiam, dan gue juga nggak suka sebenarnya nonton film. Kita nggak nonton bareng ya, horor. guys? Yang nggak nonton bareng ini. Cuman memang yang gue tuh nggak suka kalau misalnya ada keluar setan atau gimana. Cuman kalau ini kan lebih kayak dokumentarinya itu loh, sisi yang menurut gue sangat menarik gitu loh. Dia bisa bikin video ini dari sisi yang berbeda gitu dari selama ini gitu kan ya. Dan gue ngerasa kalau film-film Korea itu ya, film-film horor Korea itu sangat dari suaranya, dari visualnya itu bisa benar-benar bikin merinding gitu gak sih? Kayak dari ujung jari itu semuanya masuk gitu ke Bedanya kalau misalnya mungkin kalau kita lihat yang di barat-barat gitu ya, banyak kan yang kayak nusuk-nusuk lah, ngebunuh gitu ya. Kalau Korea tuh enggak sih, lebih kayak menakutkan gitu ya. lebih ke psychological thriller juga. Kalau kita bahas Indonesia mungkin lebih kayak tradisional lebih banyak ya, ada pocong, ada gitu kan ya. ya pokoknya apa-apa ngagetin gitu. Oh, bedanya gitu sih. 일어났어 황혼에서 새벽 난 여전히 존재해 Nah, lalu pembahasan lirik kedua adalah Hwanghoneso Sebyok, mulai senja sampai subuh. Hwanghon di sini itu maksudnya twilight atau cahaya kemerahan-kemerahan yang tampak di langit sebelah timur menjelang matahari terbenam. Panjang ya. Dan Sebyok itu artinya adalah subuh. Nah, mumpung kita lagi ngebahas tentang senja dan ada subuh juga, kita coba bahas untuk macam-macam kata yang biasa dipakai untuk mengekspresikan waktu yang ada dalam satu hari ini ya. Yes. Yang pertama adalah 새벽 atau subuh. Di sini tuh mataharinya belum terbit nih, atau kayak hampir gitu ya. Hampir gitu nih ya. Lalu acim yang artinya pagi. Chon acim gitu ya. Di sini mataharinya baru saja terbit. By the way, tadi Jowon Acim artinya adalah good morning. Good morning, maaf ya guys. Nah, selain acim, pagi sampai siang itu juga bisa diartikan sebagai ojon. Tepatnya sebelum pukul 12 siang ya. Lalu 점심 yang artinya adalah menjelang waktu makan siang nih, atau pukul 12 siang gitu. Dan setelah pukul 12 siang sampai sore atau sebelum jadi malam itu disebutnya ohu. Ohu nih ya. Lalu ada juga nat atau siang sampai sore nih ya, saat matahari itu masih ada. Jadi ojon dan ohu itu termasuk nat nih ya. Kemudian hwanghon atau waktu senja sudah dijelaskan sebelumnya nih ya, yaitu waktu menjelang matahari terbenam. Lalu yang terakhir untuk malam saat matahari udah terbenam gitu nih ya, atau kalau udah berasa gelap, bahasa Koreanya adalah chonyok. Kemudian
Bam adalah kata antonim dari nat yang berarti malam. Jadi day and night itu dalam bahasa Korea adalah nat kwapam gitu. Bener. Mungkin lebih gampangnya kalau bisa bedain jonyok sama bam itu, jonyok itu sekitar maghrib. Ya nggak? Bener nggak? Pas kita udah makan malam, setelah makan malam, abis itu baru kita ngomongnya bam, udah malam gitu. Bener banget. 뻔한 그냥 놀고 있어 나쁜 의도 없어 Nah, lalu yang terakhir adalah wah, nan 그냥 놀고 있어. Coba lihat nih, aku hanya bermain-main saja. Di sini kita mau ngebahas tentang kenyang, bukan kenyang ya. Bukan kenyang. Ini kenyang itu. Kenyang ini sebenarnya punya banyak makna yang tersembunyi gitu sebenarnya ya kalau dipakai. Cuman arti yang paling pasnya itu ya kayak hanya atau sekedar gitu nih ya. Coba kita kasih contohnya langsung ya Git ya. Misalnya gue nanya ke Gita, Git lagi ngapain nih lo? Terus gue jawabnya, kenyang iso, nggak ngapa-ngapain sih gitu kan. Atau kalau gue misalnya gantian nanya ke Kevin ya, Vin we kure ure, tuh Vin kenapa sih lagi sedih? Terus gue bisa jawab kayak, kenyang gitu. Enggak kok, nggak kenapa-napa, nggak ada alasan tertentu gitu. Terus misalnya gue tanya lagi kenapa lo ngelakuin itu sih gitu nih ya. Terus gue bisa jawab lagi, kenyang gitu. Artinya nggak ada alasan gitu. Atau kalau misalnya Kevin bete gara-gara doi diet sendirian, terus kelaparan sendiri, dia yang diet, dia yang kelaparan sendiri gitu kan. Jadinya gue ngomong kenyang jomogo gitu kan, murah tuh jomogo. Ih Kevin makanlah apapun lah gitu nih ya. Ya semoga kalian dapet nih ya maknanya kenyang itu apa. Nah barusan adalah Red Velvet Irene Desnegi dengan lagunya Monster. Lagunya sendiri sih udah bagus ya, udah catchy banget gak sih? Catchy Koreografinya banget. juga bagus. Ditambah lagi sama visual mereka berdua gak sih? Top Marco Top Top gitu Marco ya. Top banget nih ya. Walaupun lagunya mungkin kayak agak horor gitu nih, tapi sebenarnya nggak horor banget sih ya. Menceritakan tentang hati-hati lo, gue akan membuat lo jatuh cinta gitu nih ya kurang lebih. Terus kenapa banyak kata-kata kayak I'm a little monster gitu ya. Kayaknya mirip sama yang tadi si Gita udah bilang. Gue akan membuat lo jatuh cinta sama gue. Gue gak akan membiarkan lo pergi dari sisi gue. Atau gue akan membuat lo bermimpi terus tentang gue gitu. Pokoknya membuat seseorang menjadi bucin atau budak cinta nih ya. Lagu-lagu Red Velvet kayaknya banyak banget membahas tentang kebucinan nih ya, Wow. budak cintanya nih. Ya tapi gak apa-apa sih ya. Kalau bucinnya sama Irene atau Segi ya gue sih terima-terima aja ya gak sih? Bener banget. Kalau gue sih sama Ijinyak gitu juga gak apa-apa sih. Tetap dia ya. Tetap masih dibahas Ijinyak nih ya, belum move on. Guys, by the way, kalau mau ngebucin sama kita-kita minggu depan, jangan lupa untuk stay tune di hari yang sama setiap hari Minggu lewat Camajaya 102,6 FM dan gelombang pendek KBS World Radio dan tentunya di YouTube juga. Dan juga pasti di aplikasi KBS World Radio. Dan sekarang kita dengerin lagunya Red Velvet, Irene dan Segi dengan Monster. Sampai bertemu lagi minggu depan. Hamjue Manayo.